Hiroshi Aoyama terharu lihat mental baja Veda Ega dan cetak sejarah Moto3 Brazil tuai pujian Marc Marquez. Memulai balapan dari posisi ke-17 setelah sempat mengalami 2 kali kecelakaan beruntun, Veda Ega Pratama langsung tampil agresif sejak awal laga. Pembalap muda asal Gunung Kidul ini melakukan manuver terukur di lintasan dan berhasil menyalip 11 pembalap sekaligus untuk mengamankan posisi finish ke-6. Veda tidak menunjukkan trauma sama sekali. Ia justru bermain lepas, berani mengambil resiko, dan memaksimalkan setiap celah untuk melewati tikungan demi tikungan dengan performa yang solid. Aksi memukau di atas lintasan tersebut membuat manajer Honda Tim Asia, Hiroshi Aoyama, mengaku emosional melihat ketangguhan mental Veda pada musim Moto3 2026. Aoyama sangat terkesan karena alih-alih mengeluh atau menyalahkan kondisi motor pasca kecelakaan, Veda justru langsung mendatangi mekanik di pit untuk berdiskusi mencari solusi. Bagi Aoyama, karakter pantang menyerah dan ketenangan dalam mengevaluasi kesalahan seperti ini merupakan kualitas yang sangat langka ditemukan pada pembalap modern saat ini. Modal mental baja itulah yang kemudian membawa Veda mencetak sejarah besar pada seri Moto3 Brazil 2026 di sirkuit Autodromo Internasional Ayrton Senna. Setelah start dari barisan depan berkat kualifikasi mandiri tanpa slipstream, Veda langsung terlibat duel sengit melawan dominasi pembalap Eropa. Sadar motornya kalah top speed di trek lurus, ia bermain cerdas lewat pengereman dalam dan menjaga kerapian jalur balap di tikungan. Strategi tersebut sukses mengantarkannya finish di posisi ketiga, menjadikannya pembalap Indonesia pertama yang berhasil naik podium di ajang Grand Prix Moto3. Keberhasilan bersejarah ini bahkan membuat Marc Marquez langsung mendatangi Veda di Parc Fermes untuk memberikan pujian atas kecerdasan balapnya. Bos Honda frustasi usai Veda Ega tampil gacor, jadi incaran pabrikan lain. Veda Ega Pratama mengawali musim Moto3 2026 dengan performa yang sangat impresif. Pada seri terakhir di GP Catalunya, pembalap asal Gunung Kidul ini memulai balapan dari posisi ke-20, namun langsung melewati 8 pembalap hanya dalam satu sektor awal hingga akhirnya finish di posisi ke-8. Hasil ini mengokohkan Veda di peringkat kelima klasmen sementara dengan total 58 poin. Tren positif ini diyakini akan berlanjut pada seri berikutnya di sirkuit Mugello, Italia, tempat ia pernah menyapu bersih 2 kemenangan pada ajang Red Bull MotoGP Rockies Cup 2025. Saat itu, Veda menjelaskan bahwa strategi utamanya di Mugello adalah memanfaatkan slipstream di tikungan terakhir, sebuah taktik pengereman yang kini menjadi modal kuatnya di kelas Grand Prix. Performa yang terus meningkat ini rupanya mulai membuat manajemen Honda Tim Asia berada dalam situasi dilematis dan frustasi. Di satu sisi, mereka sangat puas dan bahkan mengunggah video start ciamik Veda di Catalunya sebagai bentuk apresiasi tertinggi. Namun, di sisi lain, bos Honda menyadari bahwa peningkatan performa yang terlalu cepat dari seorang pembalap rookie membawa konsekuensi yang berat pada peta persaingan internal tim dan manajemen kontrak. Frustasi tersebut semakin nyata karena kini Veda resmi masuk dalam radar incaran pabrik rival di paddock Moto3. Konsistensi Veda di barisan depan membuat tim-tim elit lain mulai bergerak untuk mendekati dan mencoba membajaknya untuk proyek masa depan mereka. Bagi Honda, tantangan terbesar mereka saat ini bukan lagi sekedar mengawal Veda meraih podium di Mugello, melainkan bagaimana cara memagari dan mempertahankan aset terbesar Indonesia tersebut dari godaan kontrak tim pabrikan lain. Musim 2025 adalah saksi bisu bagaimana grid MotoGP berada di bawah kendali mutlak dinasti Marquez. Marc Marquez tampil bak monster yang mendominasi sejak awal musim, hanya menyisakan nasib sial di Mandalika sebagai batu sandungan kecilnya. Di sisi lain, sang adik Alex Marquez mengawal tata dengan konsistensi tanpa celah hingga mengunci posisi runner-up di akhir musim. Kakak beradik ini sukses membuat pembalap lain gigit jari, merajai podium, dan memaksa seluruh jagat balap tunduk pada dominasi mereka. Namun, roda nasib berputar kejam pada musim 2026. Sinyal kehancuran itu dimulai dari seri pembuka di Thailand, saat keduanya gagal menyentuh garis finish. Bagi sang maestro, Marc Marquez, aspal sirkuit seolah kehilangan ramahnya. Setelah berpuasa podium di 2 seri berikutnya, kecelakaan fatal di GP Spanyol memaksanya absen di Prancis dan Catalunya.
Peta persaingan seketika runtuh untuk sang juara bertahan. Alex sempat membawa secerca harapan lewat podium tertinggi di Spanyol. Namun takdir berkata lain. Setelah gagal total di Prancis, petaka sesungguhnya datang di Catalunya. Pembalap berusia 30 tahun itu sempat memimpin jalannya balapan setelah menyalip Pedro Acosta dengan heroik. Sialnya, Hickside mengerikan melemparnya ke aspal hingga ia harus dilarikan ke rumah sakit. MotoGP 2026 memang masih menyisakan banyak cerita. Namun, dari singgasana emas musim lalu, dua Marquez kini harus merangkak dari dasar jurang. Perjalanan meraih gelar juara dunia tak lagi sekedar berat, melainkan sebuah misi yang perlahan menjadi mustahil. Memulai balapan dari barisan belakang dalam kompetisi Moto3 musim 2026 seringkali dianggap sebagai akhir dari peluang seorang pembalap. Namun, dalam balapan di sirkuit Catalunya, Federico Pratama membuktikan bahwa posisi start bukanlah penentu segalanya. Memulai balapan dari posisi ke-21 akibat kualifikasi yang kurang ideal, pembalap muda asal Indonesia ini menunjukkan kematangan performa sejak awal balapan. Melalui keputusan yang tepat di lintasan lurus dan tikungan teknis Catalunya, ia berhasil melewati 8 pembalap sekaligus di lap pertama dan mengakhiri balapan di posisi ke-8. Tambahan 8 poin ini menempatkannya di peringkat kelima klasemen sementara dengan total 58 poin, sekaligus memperkuat statusnya sebagai pendatang baru terbaik musim ini. Di balik aksi saling salib di lintasan dengan kecepatan tinggi, terdapat momen menarik yang tidak sepenuhnya tertangkap oleh siaran televisi. Sang pemimpin klasemen saat ini, Maximo Quills, yang mendominasi musim dengan 4 kemenangan beruntun, diketahui memiliki hubungan pertemanan yang dekat dengan Veda sejak kompetisi Red Bull Rookies Cup 2024. Di luar lintasan, Maximo sempat menghampiri Veda dan menyebutnya sebagai sosok masa depan yang potensial. Maximo juga secara terbuka menyampaikan apresiasinya atas pencapaian podium pertama Veda di GP Brazil awal musim ini. Kedekatan mereka memberikan kesempatan bagi Veda untuk mempelajari konsistensi, manajemen ban, dan ketenangan dari pembalap yang saat ini memimpin kejuaraan. Performa konsisten Veda saat melakukan pengejaran dari posisi belakang pun mulai menarik perhatian tokoh-tokoh penting di paddock MotoGP. Valentino Rossi sempat memberikan pandangan bahwa bagi pembalap muda, pengelolaan mental saat harus memulai balapan dari posisi belakang sangat menentukan hasil akhir. Kemampuan Veda untuk tetap tenang dan fokus dalam situasi padat ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rossi. Dampak dari performa tersebut kini meluas ke tim-tim besar. Pemilik tim Gresini Racing, Nadia Padovani, dikabarkan mulai memantau secara langsung perkembangan Veda di kelas Moto3. Karakter balap Veda yang penuh perhitungan dinilai menjadi nilai tambah yang potensial untuk masa depan. Dengan evaluasi pada aspek kualifikasi dan konsistensi, rivalitas sehat antara Veda dan Quills berpotensi terus berkembang ke tingkat yang lebih tinggi.